Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pegawai, para karyawan, khusus pimpinan cabang Binaama Sragen, Bapak Yayat. Alhamdulillah saya satu RT dengan Pak Yayat yang mana kiprahnya di warga luar biasa. Jadi saya alhamdulillah dapat ikut bersama-sama hadir di majelis Khatmil Quran ini. Ada suatu keistimewaan, suatu kenikmatan yang tersendiri yang merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya. Klarifikasi, saya bukan tokoh masyarakat, Pak, saya berlebihan. Sholat takmir. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini, sampai pada detik ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan iman dan Islam, dan lebih-lebih sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan. Beberapa waktu yang lalu, masya Allah, banyak yang meninggal di kampung jenengan juga, Di pandemi lah luar biasa. Jadi pikirane awake dhewe aku katut ora, iki katut ora. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah kita ya masih dilirik-lirik malaikat Israel mungkin ya. Tapi masih selamat, alhamdulillah. Masih diberikan usia panjang. Oleh sebab itu, karena kita sampai saat ini masih mungkin masih catatan kita masih ada, usia kita masih diberikan, mari kita bersama-sama memperbanyak ketaatan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Tidak hanya di akhirat tapi sejak di dunia sampai nanti di akhirat. Amin. Amin. Amin ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah di tempat yang berkah ini bertambah berkah dengan Khatmil Quran. Disebutkan bahwa alaika bitilawatil Quran. Alaika bitilawatil Quran fa innahu nurun laka fil ardi wa dukrun laka fis sama. Hendaklah kalian semua membaca Al-Quran. Karena apa? Fa innahu nurun laka fil ardi. Karena bacaan Al-Quran itu bagaikan cahaya bagi kamu yang membacanya tentunya di dunia, wa dukrun laka fis sama, dan menjadi simpanan di langit. Artinya ketika kehidupan kita ini kita dipenuhi dengan cahaya Al-Quran, diberikan cahaya ilahiyah, maka ibarat kita berada di tempat yang ada cahayanya yang akan berimbas pada sekitar kita. Artinya ketika suatu tempat itu ada cahayanya, tentu semuanya akan jadi jelas ya. Kalau jelas tentunya kita bisa tahu mana yang jalan itu. Kalau terang itu kita tahu mana jalan yang berlubang, mana jalan yang berkelok, mana jalan yang ada batunya, mana yang ada durinya ya. Sehingga kita bisa milih, sehingga kita akan sampai tujuan dengan selamat karena ada cahaya. Berarti kalau jalan itu tidak ada cahayanya akan gelap. Yang bergelombang itu kita tidak tahu, naik motor tidak ada lampunya. Saya pernah itu pengalaman naik motor di toa sawah, sawah-sawah, masya Allah. Lampunya mati, belalah lampunya mati. Lampu motor. Ya sejak mau naik itu sudah mati, rusak. Tapi adanya cuma itu. Bagaimana lagi akhirnya sambil bawa senter. Jadi seperti bawa senter. Saya yang gonceng, teman saya yang gonceng. Jadi bawa senter.
Karena apa? Karena untuk kejelasan dan untuk keselamatan kita butuh cahaya. Ya. Nah, kalau kita tidak ada cahaya, wah semuanya tidak berat. Saatnya sudah belok lurus saja ya jatuh nanti. Saatnya ada gelombang, ada jalan yang berlubang yang harusnya kita hindari, wah kita tabrak. Minimal kalau tidak kita yang sakit ya motornya yang rusak. Intinya akan menjadikan kita itu selamat itu dengan adanya cahaya. Andaikan tanpa cahaya, kalau tanpa cahaya, andaikan sampai tujuan itu minimal terlambat. Karena apa? Harus pelan-pelan, tidak bisa kencang. Minimal akan sampai tempat, andaikan selamat itu terlambat. Beda dengan ketika kita berjalan di tempat yang terang benderang, akan cepat dan karena kita akan tahu jalannya. Nah, itulah ibarat kita hidup di dunia. Kita hidupnya ini hakikatnya adalah kita sama-sama berjalan. Setiap detik kita itu melangkah. Yang mana ketika kita melangkah tidak akan mungkin kembali lagi. Jam itu berterus ya. Detik satu detik demi detik. Ya itulah perjalanan kita. Yang mana setiap detik perjalanan hidup kita itu akan menjadi sebuah catatan yang nanti akan dikembalikan kepada kita. Maka dari itu beruntung sekali di tempat ini yang di Nahkodai Pak Yayat ini, masya Allah ya, diadakan khatmil Quran luar biasa. Kalau di di tempat institusi pendidikan ada khatmil Quran seperti di tempat saya juga ada. Itu saya kira biasa. Tapi kalau seperti dinamai koperasi bank atau itu masya Allah ya, itu luar biasa. Ini alhamdulillah kita syukur. Terima kasih. Ye. Suatu keuntungan dan suatu kelebihan luar biasa. Cahaya di dunia wa dukhron laka fis sama, dan akan menjadi simpanan di langit. Artinya akan menjadi sebuah catatan. Setiap kita mengucapkan satu huruf saja dalam Al-Quran, di dalam sebuah hadis itu disebutkan satu huruf akan diberikan pahala berapa? 10. Baru mengatakan alif lam mim sudah 30 baru mengucapkan alif lam. Yasin 20. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim 19 190 pahala. Kalau kita mau hitung-hitungan pahala. Tapi semua itu kita kembalikan pada Allah. Enggak usah ngitung, wah sudah berapa saya. Nanti malah malas nanti. Mumet ngitung, enggak kober ngitung operasi nanti. Pahala biar ada yang nyatat sendiri, ada tugasnya sendiri. Tugas kita ini beramal, yang nyatat nanti ada sendiri. Itu malaikat. Nanti akan catatan pahala itu akan diberikan kembalikan kepada orang yang beramal sendiri. Bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, alhamdulillah. Yang masnya. Oh iya, mas. Oh iya, mas. Yang lainnya sudah bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, bacaan Al-Quran itu, siapa yang baca Al-Quran, wah saya baca Al-Qurannya tidak bisa, saya baca Qurannya itu brutal gadul, salah. Disebutkan dalam hadis lagi bahwa al-mahir fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran, bacanya lancar, fasih, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dikumpulkan bersama safaratil kiramil bararah. Itu safaratil kiram itu golongan para malaikat al-bararah yang mulia-mulia, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Jadi orang yang baca Qur'annya itu mahir, baca Qur'annya itu lancar, baca Qur'annya fasih, 1 jam sudah 15 juz. Mas ini Mas Fahrudin ini. Oh iya. Di sini berapa juz ini? Sehari 1 bulan 30 juz dibagi semuanya. Ya kalau musim panas kita 2 juz lah, juz jambu sama juz
Cocok ya Mas Aldi. Nah, orang yang hafalan bacaan Al-Qur'annya itu lancar, mahir, akan dikumpulkan bersama para malaikat yang baik-baik, yang mulia-mulia, yang terhormat. Nah, terus bagaimana bagi yang membaca Al-Qur'an itu tapi brodal-bradul? Ada lagi bagiannya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u fihi, dan dia taktuk itu artinya gagap atau beragap. Kalau bahasanya ya gradul tadi, brodal-bradul. Ya, jadi bacanya itu wah, mikirnya itu luar biasa, satu kalimat itu. Satu baris itu wah butuh kopi 1 gelas itu. Ya. Wah, itu karena apa? Karena susahnya. Nah, barang siapa yang baca Al-Qur'an ya ta'u fihi wa huwa alaihi syakun, dan dia dalam membaca itu penuh dengan kerepotan, penuh dengan kesulitan, lahu ajrun, maka bagi orang tersebut dapat 2 pahala. Pahala susah tadi dan pahala baca Quran. Luar biasa. Al-hadis al-Qur'an. Pahalanya 2. Nah, sing maca Qur'annya lancar malah 1. Yang pilih yang lancar, pilih yang gradul. Apa sing wis lancar gradul ke? Makanya sing gradul berbangga hati. Karena apa? Karena pahalanya 2. Sing lancar Mas Jawa Farudin. Lancar pahalanya 1 Mas. 1. Tapi 5 menit 1 halaman, yang gradul setia 1 garis. Nah, dihitung ya tetap akeh sih lancar karena dapatnya lebih banyak. Nah, intinya masing-masing dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an. Dan apapun kullu syai'in yattasil bil Qur'an fa huwa khairun indallah. Apapun yang berkaitan bersambung dengan Al-Qur'an akan mulia, akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diberikan wahyu Al-Qur'an adalah manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti mulia, termasuk Al-Qur'an. Apalagi Al-Qur'an sebagai sumber pedoman hidup yang mana akan menjadikan petunjuk bagi kita semua yang mau mempelajarinya. Sehingga beruntung sekali lagi beruntung sekali orang yang menggabungkan dirinya, istilahnya nyantol ke awake dengan Al-Qur'an, nyedak karo Al-Qur'an, pasti akan ikut mulia, pasti tidak ada keraguan. Asal kita mau gandeng, mau nempel dengan Al-Qur'an, pasti ikut mulia. Karena kemuliaan itu tidak pasti karena mulia sendiri. Ada kemuliaan itu karena nempel dengan sesuatu yang mulia. Aslinya biasa, tapi gara-gara nempel dengan yang mulia ikut mulia. Kerikil yang biasa dicontohkan, kerikil kalau tidak laku kerikil itu. Tapi kalau kerikil nyampur dengan beras ikut ditimbang beras, ikut masuk gitu kan. Jiwarul karim tatakarrom, jiwarul syarif dan tasyaffa. Sesuatu yang bersanding, sesuatu yang nempel dengan yang mulia ikut mulia. Sesuatu yang nempel dengan yang terhormat ikut terhormat. Contoh saja, ada tisu ya, tisu ambil dari satu tempat, ambil 2 lembar, 1, 2. Yang satu ditulisi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat. Contohnya ayat-ayat Al-Qur'an. Yang satu untuk ngitung bon. Ngitung utang ya. Maka sebelum tisu itu ada tulisannya, ini kehormatannya sama. Tapi setelah ditempeli yang mulia, maka kehormatan tisu ini akan lebih mulia dengan apabila ditempeli dengan yang mulia. Yang tulisan bismillah, yang tulisan ayat Al-Qur'an pasti lebih mulia dibanding yang tulisan yang bon tadi ya. Si gambar di bon itu pasti
kalah kemuliaannya. Apa karena tisunya? Enggak, tisunya sama, dari sumber yang sama. Misalkan maaf, kita temukan loh kok ada kotoran cecak di situ. Kira-kira yang untuk ngambil kotoran itu yang ada ayatnya pada bonnya tadi. Bonnya untuk ambilnya, enggak mungkin. Kertas Quran dengan kertas koran, tabloid mingguan itu kertasnya kan istimewa ya. Sama kertas Quran yang buram itu, yang murah mungkin, itu dari sisi kertasnya mahal yang tabloid mingguan, apalagi itu biasanya kertasnya bagus itu ya, S S ya. Tetapi misalkan kita mau duduk tidak ada alas, kira-kira kita pakai alas Quran apa yang koran? Kotor nih. Tak cari Quran lah, ini aja kertasnya yang jelek. Atau cari yang koran tadi. Cari koran. Ya. Brosur binama. Brosur. Lagi nasi bungkus ada yang nasi bungkus dengan koran. Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang menempel dengan yang mulia itu mulia. Sesuatu yang menempel dengan yang tidak mulia ya tidak mulia. Atau kemuliaannya terbatas. Contohnya apa? Apapun yang berisi tentang dunia itu terbatas karena dunia terbatas. Sesuatu yang berkaitan dengan akhirat pasti langgeng dan selamat. Dan kita ini semuanya sama. Artinya apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, ini dalam keadaan fitrah, suci, kosong bagaikan kertas putih tadi. Jadi maaf, anaknya orang kafir sekalipun itu kok meninggal melahir bayi surga langsung. Karena apa? Masih putih, meskipun anaknya orang kafir, meskipun maaf dari hubungan yang tidak baik, dari hubungan terlarang, perzinahan misalkan, itu anak itu suci. Karena apa? Masih kosong. Kemudian dari sumber yang sama, dari awalan yang sama, kok dalam perkembangan hidupnya kok beda. Ada yang mulia, ada yang biasa, ada yang hina. Apa karena anaknya? Apakah karena unsur tubuhnya itu berbeda? Yang mulia itu dari emas darahnya warnanya biru, enggak. Sama, kita itu sama. Tinggal bagaimana yang mulia itu, kok yang satu ada yang mulia, ada yang biasa, ada yang bahkan hina. Bila itu karena yang ditempelkan ke tubuhnya itu beda-beda. Kalau lisan kita sama, ngomongnya kita juga sama ya. Makan kita juga sama. Nah, kalau kita sibuk menghiasi kemuliaan di lisan kita dengan baca Quran, jadi alhamdulillah, dengan zikir, dengan sholawat, dengan nasihat, dengan ucapan yang menyenangkan orang lain, mata kita hiasi dengan kemuliaan, kita lihat yang mulia-mulia. Telinga kita hiasi dengan yang mulia, dengarkan Al-Quran, dengarkan nasihat, dengarkan pengajian, dengarkan bacaan hadis. Tangan kita gunakan untuk yang mulia, membantu orang, menolong orang, meringankan beban orang lain. Kaki kita hiasi yang mulia, kita jalan ke yang tempat-tempat mulia, ke tempat kerja itu mulia. Maka ketika lisan, mata, seluruh panca indera, seluruh tubuh dihiasi dengan kemuliaan, maka dengan sendirinya Allah akan memuliakan. Sebaliknya, kalau dihiasi dengan keburukan, dengan kemaksiatan, dengan kehinaan, ya orang itu akan terhina. Jadi intinya kita ini dikembalikan, diberikan hakul ikhtiar. Bagaimana kita memilih yang mana? Kita milih yang mulia atau milih yang hina atau yang biasa-biasa saja. Nah, itu tinggal bagaimana kita. Nah, intinya kita ini hidup di dunia, kita tidak usah terlalu muluk-muluk lah. Artinya tidak harus menjadi ini, menjadi itu. Apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, intinya kalau kita kembalikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, pasti akan diberikan kemuliaan.
Kalau kita sambungkan dengan sumber kemuliaan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan mulia karena menempelkan diri kita dengan kemuliaan. Bahkan ulama ini aja mengatakan sandalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini lebih mulia dari malaikat Jibril. Loh kok bisa? Yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah itu di Mekah dijemput oleh malaikat Jibril menuju Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian itu Isra-nya perjalanan waktu malam. Kemudian Mi'raj jadi kata aroja, artinya naik. 1, 2 sampai bertemu Allah. Itu ditemani terus sama malaikat Jibril. Tetapi saat bertemu dengan Allah, malaikat Jibril berhenti. Silahkan Nabi, kalau bahasa kita keadaannya seperti apa kita tidak tahu. Yang jelas kalau kita ibaratkan, kita tasvirkan, kita gambarkan, seakan-akan ketika masuk di dalam suatu ruangan, apakah ruangan atau tidak kita tidak tahu. Artinya mau bertemu dengan Allah ke hadratillah, itu malaikat Jibril berhenti. Silahkan Nabi masuk sendiri. Loh enggak, ini tempat yang asing bagi Nabi. Enggak, saya harus kamu temani. Karena dari dunia terus kamu temani. Kok sekarang sampai di sini tempat yang asing, kok kamu tinggalkan? Tidak Nabi. Batas saya sampai di sini. Lau jawas tuh lah harap tuh. Batas saya sampai di sini. Andaikan saya melewati batas ini, maka saya akan terbakar. Tidak kuat kena nurnya Allah Subhanahu. Sehingga Rasulullah dalam menerima perintah sholat itu sendiri, tidak ditemani malaikat Jibril, karena malaikat Jibril tidak kuat. Dan Nabi masuk menerima perintah sholat itu dari Allah langsung dengan membawa pakaian, dengan membawa apa yang beliau bawa dari dunia, termasuk sandalnya, termasuk pakaiannya, itu bawa masuk. Nah, kalau sandalnya Nabi itu tidak terbakar, kalau malaikat itu terbakar, sandalnya Nabi tidak terbakar, itu menunjukkan apa yang sandalnya Nabi itu lebih mulia. Nah, itu bahasanya para ulama seperti itu. Loh, apa sandalnya itu terbuat dari baja, dari emas? Tidak, sandalnya sama. Ya tadi, karena menempel dengan yang mulia tadi, ikut mulia. Intinya mari dalam menjalani aktivitas kita, dalam menjalani kehidupan kita, kita sama-sama berusaha untuk menjadi terbaik, menjadi bermanfaat. Karena ulama ini membagi manusia ini paling tidak menjadi 3 bagian. Ada manusia yang seperti serigala, ada manusia yang seperti batu, ada manusia yang seperti malaikat. Manusia yang seperti serigala, tingkatan manusia seperti serigala itu manusia yang selalu menyusahkan, selalu membahayakan bagi sekelilingnya. Tidak ada kemanfaatan yang diambil, yang muncul adalah hal-hal yang membahayakan, yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Itu tingkatan serigala. Alhamdulillah kita jangan sampai. Ngomong duluti ya. Ngomong duluti. Beribadah orang duluti. Artinya menakutkan, meresahkan, menyakitkan, mengganggu dan lain sebagainya. Kalau tidak terganggu dengan fisiknya, terganggu dengan suaranya, terganggu dengan berisik atau artinya tidak menyenangkan. Nah, itu tingkatan manusia yang seperti serigala. Ada tingkatan manusia seperti batu. Batu itu yang itu. Mereka itu diem aja, tidak kasih manfaat, tapi juga tidak kasih madorot. Jadi diem saja, pokoknya ya untuk dirinya sendiri. Untuk saya sendiri ya. Orang sekitarnya tidak merasa terganggu, juga tidak merasa mendapatkan manfaat. Yang tingkatan selanjutnya adalah tingkatan malaikat, yaitu manusia yang dalam aktivitas kehidupannya, dalam hari-harinya selalu kasih manfaat, tidak pernah menyakitkan, tidak pernah memberi madarat, tidak pernah menyusahkan orang yang ada di sekitar. Itu tingkatan malaikat. Nanti kita tinggal mau pilih yang
Kalau kita tidak bisa menjadi malaikat, minimal jadi batu sajalah cukup. Malin kundang. Minimal jadi batu ya. Malin kundang. Minimal kita tidak mengganggu orang lain. Minimal kita tidak melakukan apa yang menjadikan orang lain itu sakit, menjadikan orang lain itu resah. Minimal. Syukur-syukur ditambah. Jangan sampai turun derajat menjadi orang yang menakutkan, orang yang mengecewakan, orang yang meresahkan, orang yang menyakitkan dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah, kemudahan dalam menjadi orang baik, kemudahan dalam menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Dan intinya semoga kita diberikan kelancaran, kemakmuran, kesenangan, kedamaian, keselamatan di dunia dan juga sampai di akhirat. Amin. Dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin. Dan nanti pada puncaknya kita akan dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sekali lagi semoga ini dinama ya, dan juga kita semua diberikan kelanggengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kemakmuran, Amin. barokah Amin. di dunia dan di akhirat, Amin. yang akan menjadi sumber kehidupan dan menjadi sumber bagi kebaikan untuk kita, untuk lingkungan kita semua. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Syakirin. Amin. Amin. Wa fi ni'amahu wa ibahi majid. Amin ya Allah. Lakal hamdu syukra wa Amin. lakal mannu fadla wa nahnu 'abiduka riqa wa anta Amin. dzalika ahlan. Amin. Allahumma yassir 'alaina kull 'asir. Amin. فتيسير العسير عليك يسير. آمين. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. آمين. ببركة ختم القرآن العظيم. آمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا آمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين. واجعلنا للمتقين إماما. آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره آمين. إلينا الكفر والفسوق والعصيان آمين. واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, semoga sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita Amin. semua. Amin. Dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ulum yang telah menyampaikan